Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk para penonton video ini. My name is Muhammad Sultan Rizala. I hope you guys enjoy with this video. So today I will do a presentation study article yang telah saya summarize dengan judul Comparative Analysis GPT 4.0 and Teacher Feedback on Student Generated Question in the Flipped Classroom by Kang Lee, Jiaming Lang, and Yongbing Hu, 2025, Association for Educational Communication and Technology. So let's go to the presentation. Nah, di awal halaman ini kita akan membahas tentang challenge the effectiveness of feedback provided by GPT 4.0 and human teacher on the university student learning process in a flipped classroom model. Firm and consistent feedback to pupils throughout the pre-class preparation, the state of the flipped classroom approach. Students may find it difficult to seek help, perpetuate misconception, impede their learning progress, and eventually lose interest due to this lack of prompt support. Although AI chatbots like GPT 4.0 have potential to provide immediate and tailored feedback to solve this problem, there was a research gap on the comparative. The effectiveness of AI-generated feedback compared to that of human teachers on student learning performance, learning satisfaction, and self-regulate learning skill. Nah, jadi di pembahasan pertama ini, tantangan penelitian ini menantang efektivitas umpan balik yang diberikan oleh GPT 4.0 dan guru manusia terhadap proses belajar mahasiswa di universitas dalam model flipped classroom atau kelas terbalik. Nah, di sini itu mahasiswa ini merasakan adanya tantangan dalam tahapan-tahapan pendekatan flipped classroom yang menyebabkan siswa kesulitan mencari bantuan, mempertahankan miskonsepsi, menghambat kemajuan belajar mereka, dan akhirnya kehilangan minat dalam pembelajaran tersebut. Meskipun chatbot AI seperti GPT ini berpotensi memberikan umpan balik segera dan terarah untuk mengatasi masalah ini, namun ada kesenjangan penelitian tentang perbandingan efektivitas umpan balik yang dihasilkan AI dibandingkan dengan umpan balik dari guru manusia terhadap kinerja belajar mahasiswa tersebut. Kepuasan belajar dengan keterampilan belajar mandiri self-regulated learning skill atau itu tadi dari siswanya. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya atau slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini adalah research purpose. To explore whether GPT 4.0 input has the potential to take the place of instructor input in the flipped classroom. The research sought to address the main question: does the GPT 4.0 enhance student in a flipped classroom? Are learning outcomes, learning satisfaction, and self-regulated learning skill improve over teacher feedback? The study compared the two feedback sources across the three categories: positive, cognitive, and mitigating feedback. Nah, jadi di research purpose atau tujuan penelitian ini, tujuan utamanya yaitu untuk mengeksplorasi apakah masukan GPT 4.0 ini apakah berpotensi untuk menggantikan masukan instruktur dari flipped classroom atau yang bisa dikenal guru ya yang ada di kelas terbalik ini. Nah, yang pertanyaan utama yang ingin dijawab yaitu apakah GPT 4.0 ini bisa meningkatkan hasil belajar, kepuasan belajar, dan keterampilan belajar mandiri dari siswa di kelas terbalik dibandingkan umpan balik gurunya. Nah, perbandingan di tujuan penelitian ini adalah studi ini membandingkan dua sumber umpan balik, yaitu yang pertama dari GPT dan yang kedua itu dari guru dengan tiga kategori, yaitu
positif atau pujian, kognitif atau pengetahuan, dan mitigasi. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang metodologi. Methodology. From a university in China, 89 third year undergraduate student, final sample size itu ada 71, with a educational technology major, we recruited approach, a comparative 12 weeks experiment in a flipped classroom environment using a 2x3 repeat atau pengulangan measure ANOVA for analysis. Nah, apa sih itu ANOVA? ANOVA atau Analysis of Variance adalah uji statistik untuk membandingkan rata-rata dari tiga kelompok atau lebih secara bersamaan dengan bertujuan untuk menentukan apakah perbedaan yang signifikan secara statistik di antara rata-rata kelompok tersebut. Dan di sini kita akan mendapatkan metodenya, yaitu yang pertama itu the course online platform was used to prompt students to post question and answer. They were deliberately kept unaware of the feedback provider's identity. Students got following for the first 3 subjects. Input from the GPT 4.0, which used the GPT 4.0 API to generate automatic response. Students were given the following 3 subjects, input by hand by the teacher. All the 3 categories of input were provided by both the teacher and the GPT 4.0 and cognitive, phrasing, and mitigating. Measure. The 3 primary evaluations that were students did were questionnaire of self-regulate learning skill, questionnaire on satisfaction with learning, and the last is the test of learning performance after instruction. Nah, di metodologi ini, metode yang digunakan itu yaitu mahasiswa diminta untuk mengajukan pertanyaan dan jawaban menggunakan platform daring mata kuliah. Mereka sengaja dibuat tidak mengetahui identitas penyedia umpan baliknya, dan untuk 3 mata pelajaran pertama, siswa menerima masukan dari GPT, yaitu menggunakan API GPT untuk menghasilkan respon otomatis, dan untuk 3 mata pelajaran berikutnya, siswa diberikan masukan yang diinput secara manual oleh guru. Nah, baik guru maupun GPT 4.0 ini menyediakan semua 3 kategori masukan, yaitu kognitif, ujian atau phrasing, dan mitigasi atau mitigating. Dan pengukuran dari tugas evaluasi ini yaitu dilakukan oleh siswa adalah kuesioner keterampilan belajar mandiri atau self-regulated learning skill, dan kuesioner kepuasan dengan pembelajaran atau satisfaction with learning, dan yang terakhir yaitu tes kinerja belajar secara instruksi atau post-instructional test after instruction atau test of learning performance after instruction. Nah, sekarang kita akan memasuki ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang key findings. Key findings adalah itu temuan kunci atau hasilnya. Nah, key findings on that study is a self-regulated learning. There was no significant difference between GPT 4.0 and teacher feedback when providing cognitive feedback. However, the student received teacher feedback showed significantly superior self-regulated learning skills in the praise and mitigating feedback condition. And the point B, learning performance.
student receiving teacher feedback outperform those receiving GPT 4.0 feedback on the post-instructional test. And point C, learning satisfaction. Students generally express higher satisfaction with the traditional teacher feedback. And the last, point D, feedback type efficiency. GPT 4.0 proved efficient in providing cognitive feedback, but its effectiveness in delivering praising and mitigating or emotional feedback was limited compared to the real teacher. Nah, dari hasil temuan kunci ini, yang pertama yaitu self-regulated skill atau ke pembelajaran secara mandiri dari siswa, itu tidak ada perbedaan signifikan antara GPT dan guru dari umpan baliknya saat memberikan umpan balik kognitif. Namun, however, siswa yang menerima umpan balik guru menunjukkan keterampilan self-regulated learning ini yang secara signifikan lebih tinggi atau lebih unggul dalam kondisi umpan balik, pujian, dan mitigasi. Nah, yang poin B, kinerja belajar. Nah, di sini siswa yang menerima umpan balik guru mengungguli mereka yang menerima umpan balik GPT 4.0 pada tes pasca instruksi. Nah, yang C yaitu learning satisfaction atau kepuasan belajar. Siswa yang menerima umpan balik dari guru C atau learning satisfaction atau kepuasan belajar. Siswa umumnya menyatakan kepuasan yang lebih tinggi terhadap umpan balik guru tradisional, yaitu bisa dibilang umpan balik dari guru itu yang dengan secara manual membuat kepuasan siswanya merasa lebih tinggi. Oke, dan yang terakhir poin D yaitu feedback type efisiensi atau efektivitas jenis umpan balik. Nah, di sini GPT terbukti efisien dalam menyediakan umpan balik kognitif, yaitu umpan balik pengetahuan. Namun efektivitasnya dalam menyampaikan umpan balik dengan pujian dan mitigasi atau emosional itu terbatas dibandingkan dengan guru sungguhan. Jadi di sini itu bisa dibilang kalau kita menggunakan GPT atau ChatGPT itu umpan balik yang kita terima itu bisa dibilang hanya sebatas pengetahuannya saja. Namun dalam segi emosional atau emosi dan pujian dari feedback tersebut bisa dibilang kurang atau tidak cukup lah dalam umpan balik tersebut. Nah, kita akan masuk ke materi selanjutnya atau slide selanjutnya. Nah, di slide sekarang yaitu adanya solusi atau solution. The study results clearly advocate using a mixed methods strategy for integrating AI into education. Point A, in the virtual classroom, GPT 4.0 should be seen as a supplementary rather than a substitute AI-assisted teaching tool. In point B, use AI for cognitive support. Educators should make use of AI technologies since they are equally effective in the delivering prompt, consistent, and efficient cognitive feedback to the pupils. In this area, teacher feedback is really helpful. And the last point C, teacher focus on emotional support. Teachers should concentrate their limited time on providing praise and mitigating feedback or emotional support, which is where their human nuance lies, has a positive impact on the students' self-regulated learning, performance, and satisfaction, and is also popular. Nah, jadi di solusi ini, hasil penelitian ini secara jelas
menganjurkan penggunaan strategi model campuran untuk mengintegrasikan AI ke dalam pendidikan. Dengan poin pertama yaitu poin A, dengan AI sebagai pelengkap bukan pengganti. Sesuai dari tanda kutip yang di sana yaitu supplementary rather than a substitute. Nah, di sini di Perfect Classroom, GPT 4.0 harus dipandang sebagai alat bantu mengajar berbantuan AI yang bersifat pelengkap, bukan pengganti. Jadi di sini bisa dibilang kita menggunakan AI itu sebagai pelengkap ya. Jadi kayak misal kita mencari bahan atau mencari referensi, ya kita menggunakan AI ini sebagai hanya referensi saja, bukan untuk pengganti hasil dari tugas kita. Contohnya kita mendapatkan tugas tentang apa itu sih materi olahraga. Nah, kita menggunakan AI ini sebagai referensi. Jadi kita menggunakan AI untuk mencari data-datanya saja dan kita menulis ulang atau meringkas ulang dari hasil AI tersebut dengan data yang kita temukan dari artikel atau jurnal. Begitu. Jadi AI hanya sebagai referensi saja. Nah, yang di B yaitu gunakan AI untuk dukungan kognitif. Nah, pendidik harus memanfaatkan teknologi AI karena sama efektifnya dalam memberikan umpan balik kognitif yang cepat, konsisten, dan efisien kepada siswa. Umpan balik guru sangat membantu dari area ini. Mungkin di poin B ini bisa dibilang gunakan AI untuk dukungan kognitif ini sama kayak poin A tadi. Namun di poin B ini guru atau pembimbing kita ini harus memberikan pemahaman juga terhadap dukungan dengan menggunakan AI ini. Mungkin dengan cara support yaitu memberikan pemahaman bagaimana penggunaan AI dan segala macamnya. Dan yang terakhir yaitu C atau fokus guru pada dukungan emosional atau teacher focus on emotional support. Nah, guru harus memfokuskan waktu terbatas mereka untuk memberikan sebuah umpan balik baik pujian dan mitigasi atau dukungan emosional di mana nuansa manusiawi mereka berperan. Dukungan emosional ini memiliki dampak positif pada belajar mandiri, kinerja, dan kepuasan siswa dan juga lebih unggul pemahaman materi mereka. Mungkin di C ini bisa dibilang guru kan sebagai fasilitator. Nah, di fasilitator ini guru juga memberikan emotional support dengan memberikan saran maupun kritik yang membangun para siswa maupun mahasiswanya itu menjadi mereka akan giat dan rajin dalam mengerjakan tugas, bahkan menggunakan AI sebagai referensi atau alat bantu mereka. Baik, kita akan menjelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini ada conclusion atau saya bilang kesimpulan. Conclusion: the study compare feedback from the AI model GPT 4.0 with that of a human teacher in a flipped classroom. It found that while AI is a strong assistant, it cannot replace the emotional connection that a teacher provides. The first point highlights that AI excels in delivering cognitive feedback, which involves correcting and explaining course content. Students learn just as well from GPT 4.0 for virtual assistant. However, when it comes to feeling-based feedback like praise or encouragement, the teacher's input was far more effective. The human touch helped improve students' motivation and self-regulate learning skills, which are essential for lifelong learning. The second point discusses overall student success and satisfaction. Students who receive teachers' feedback score better in the test and report higher happiness level. Even when unaware of the feedback source, they valued the emotional richness of the teacher's input. In conclusion,
The study suggests a hybrid teaching model is the best. AI should serve as a cognitive assistant for quick, factual inquiries, allowing teachers to focus on emotional coaching and developing stronger connection with students. This way, technology can enhance learning while preserving the vital role of human educators. Nah, jadi di kesimpulan ini studi ini membandingkan umpan balik dari model AI GPT 4.0 dengan umpan balik dari guru manusia dalam kelas terbalik atau flipped classroom. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun AI merupakan asisten yang kuat, AI tidak dapat menggantikan hubungan emosional yang diberikan oleh seorang guru. Poin pertama menyoroti bahwa AI unggul dalam memberikan umpan balik kognitif atau pengetahuan, yaitu mengkoreksi dan menjelaskan materi pembelajaran atau pelajaran. Siswa atau mahasiswa belajar sama baiknya dari GPT 4.0 untuk bantuan fakta. Namun, dalam hal umpan balik yang bersifat perasaan, seperti pujian atau dorongan semangat, kontribusi guru jauh lebih efektif. Sentuhan manusia membantu meningkatkan motivasi siswa dan keterampilan belajar mandiri yang sangat penting untuk pembelajaran sepanjang hayat mereka. Nah, di poin kedua membahas keberhasilan dan kepuasan siswa secara keseluruhan. Siswa yang menerima umpan balik dari guru memperoleh nilai ujian yang lebih baik dan melaporkan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Bahkan, ketika mereka tidak mengetahui sumber umpan balik tersebut, mereka tetap menghargai kekayaan emosional dari masukan guru. Kesimpulannya, studi ini menyarankan model pengajaran hybrid yang terbaik. AI sebaiknya berperan sebagai asisten kognitif untuk pertanyaan cepat dan faktual, sehingga guru dapat lebih fokus pada pembinaan emosional dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan siswa atau mahasiswa. Dengan cara ini, teknologi dapat meningkatkan pembelajaran sekaligus mempertahankan peran pendidik manusia. So, that's all from my presentation. Itu semuanya dari hasil presentasi saya. Apabila ada saya salah kata maupun ucapan, saya memohon maaf. I'm so sorry. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.